warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Arnindrea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Perkembangan kepribadian yang dikenal dengan perkembangan psikoseksual memiliki dasar perkembangan psikoseksual ini adalah pertumbuhan dan pematangan fisiologis pada bagian-bagian atau tempat tertentu dalam tubuh. Fisiologis di sini ialah salah satu cabang dari biologi yang mempelajari tentang keberlangsungan sistem kehidupan. Fisiologi di sini bisa dikatakan tentang mempelajari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Secara semuanya menjalankan fungsi fisik dan kimiawinya untuk mendukung kehidupan. Setiap perkembangan ditandai oleh fungsinya dorongan-dorongan libido yang ada pada daerah-daerah tertentu dan yang menjadi dasar seluruh perkembangan kepribadian dengan ciri-ciri tingkah lakunya. Libido di sini ialah dorongan atau hasrat seksual yang ada pada setiap orang untuk melakukan aktivitas seksualnya. Perlu diketahui bahwa libido ini dalam setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase oral atau oral stage sampai dengan 18 sampai dengan 18 bulan. Bagian yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Pada tahap ini, bayi mendapatkan kesenangan dari mulutnya. Selain menyusui, bayi akan memasukkan mulutnya dengan jarinya, misalnya dengan terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke mulutnya. Yang kedua yaitu fase anal atau anal stage. Kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Pada tahap ini, kesenangan tidak diperoleh dari memasukkan. Memasukkan di sini ialah makan, tetapi dorongan keluar dari anus. Pada tahap ini, orang tua sudah mengenalkan anaknya tentang toilet training atau belajar mengendalikan buang air besar. Yang ketiga yaitu fase valid, kira-kira usia 3-6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase valid adalah kelamin. Pada usia ini, anak-anak sudah mulai menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis kelaminnya. Yang selanjutnya yaitu fase laten, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang selanjutnya yaitu fase genital, terjadi sejak individu memasuki masa pubertas. Pada fase ini, dorongan dan cenderung bersifat laten atau tertekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana hari ini? Kabar kalian? Pasti kondisi kalian sehat semua kan? Alhamdulillah. Dan aku juga hari ini alhamdulillah sehat. Jika teman-teman ada yang merasa sakit, semoga teman-teman cepat sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas seterusnya. Jadi hari ini, saya lupa perkenalkan nama saya Laili Eka Maulida, NIM 12006010 dari kelas BKI 3A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Negeri Islam Pontianak. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan konseling dan dengan tujuan dan proses pendidikan menurut psikoanalisis. Sebelumnya, untuk lebih lanjut membahas materi ini, perlu teman-teman memahami materi ini lebih jelas ya. Karena di slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lola Arnindrea.
Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan konseling. Perlu teman-teman ketahui, pada perkembangannya teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, tentu saja berkaitan pula dengan proses pendidikan. Nah, di dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan kata lain, konsep kecemasan diarahkan ke pendidikan ranah afektif atau karakternya. Yang kedua, dalam ranah yang lebih luas, teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Sebuah pendidikan seharusnya menjembatani setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhannya tertentu. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Yang keempat, berkaitan dengan agresivitas siswa, seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Yang terakhir, yang kelima, perlunya pendidikan inklusif di semua strata pendidikan dikarenakan pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi implikasi terhadap teori psikoanalisis ini terhadap bimbingan konseling sangat penting dikarenakan konsep psikoanalisis harus diterapkan di dalam dunia pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas. Bukan hanya itu saja, menjadi konseling yang efektif akan berimplikasi terhadap upaya untuk meminimalkan tingkat kesulitan dan permasalahan. Misalnya, baik di sekolah, keluarga, masyarakat. Dengan adanya implikasi psikoanalisis ini, dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya, tujuan pendidikan dan proses pendidikan menurut psikoanalisis. Psikoanalisis pendidikan dalam hal psikoanalisis memiliki pengertian yang sangat luas, menunjuk kepada semua tindakan yang diterapkan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru dan orang tua, untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik yang sedang tumbuh dengan cara yang diinginkan. Jadi, tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis ini adalah memberi tuntutan bagi pendidik dan di anak-anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Nah, dengan adanya tujuan pendidikan dalam proses pendidikan, menurut psikoanalisis ini dapat kita simpulkan bahwasannya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia, yaitu yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pengerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam aspek kehidupan tersebut. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza, saya dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami. Akibat dari kedua hal tersebut yang sudah dibahas di atas, program diagnosis dan perbaikan belajar akan sangat berperan dalam meningkatkan kepuasan guru dalam mengajar dan kepuasan murid dalam belajar. Adapun secara umum, kesulitan belajar dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, kesulitan belajar dalam membaca. Yang kedua, dalam menulis. Dan yang ketiga, kesulitan dalam menghitung. Kesulitan membaca. Sebenarnya pada gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan secara fisik,
melainkan karena ada masalah dengan penglihatan, tetapi mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak. Untuk dapat membaca, secara otomatis anak harus memulai pendidikan dan inteligensi yang normal tanpa adanya gangguan sensoris. Oleh karena itu, kesulitan belajar jenis ini tidak tergantung pada tingkat inteligensinya. Yang kedua, kesulitan menulis. Pada umumnya, anak yang berusia 2 atau 3 tahun belum belajar menulis, namun telah menyukai menulis walaupun hanya sekadar coretan yang belum bermakna. Ketika memasuki usia sekolah, kegiatan menulis merupakan hal yang menyenangkan karena mereka menyadari bahwa anak yang bisa menulis akan mendapatkan nilai baik dari gurunya. Sedangkan menulis membutuhkan perkembangan kemampuan lebih jauh daripada membaca. Dan yang ketiga, kesulitan menghitung. Kesulitan menghitung merupakan suatu gangguan perkembangan kemampuan aritmatika atau keterampilan matematika yang jelas mempengaruhi pencapaian prestasi akademiknya atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak. Adapun implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan konseling. Yang pertama, peserta didik dibantu untuk menghargai diri dan orang lain serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan diarahkan ke pendidikan ranah efektif atau karakternya. Yang kedua, dalam ranah yang lebih luas, teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak akan ada dua pribadi berbeda walaupun anak kembar memiliki kecerdasan yang sama. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dengan konsep ini, pengajar dapat mengimplementasikannya ke dunia pendidikan. Berbagai elemen dalam pendidikan dapat dikembangkan dengan berbasis pada konsep ini. Dan yang keempat, berkaitan dengan agresivitas siswa. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Agresivitas dalam ilmu psikologi merupakan wahana bagi siswa untuk memuaskan keinginannya yang cenderung ke arah merusak, mengganggu, dan menyakitkan orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.